Wadiduhu al-adamu lan utawi lalawanane wujud al-adamu ilaha. Wadalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqat lan utawi dalil akli ing atas makhluk wujudu hadhil makhluqat iki wujude ilahi sakena iku wujude ilahi sakena. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur. Kita sama panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, bahwasanya alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama masih senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat serta diiringi dengan taufik dan hidayah, dan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengukurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang baik. Insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih membahas sifat yang wajib terhadap zat Allah bagian pertama, yaitu adalah sifat wujudnya Allah. Yang mana sifat wujud ini dikategorikan atau digolongkan dengan sifat nafsiyah. Sifat yang wajib terhadap zat Allah Subhanahu wa taala 20 sifat. Yang mustahil 20 sifat yang jenisnya satu. Yang 20 sifat dibagi menjadi 4 golongan atau menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada yang tergolong sifat nafsiyah. Yang kedua ada yang tergolong dengan sifat salafiyah. Yang ketiga tergolong sifat mahani, dan yang keempat adalah yang tergolong sifat ma'nawiyah. Jumlah sifat nafsiyah satu, yaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jumlah sifat salafiyah 5, yang diawali dengan sifat tidak bako qolafatu bil hawadisi yang ta'ala bin nafsihi wahdaniyah. Kemudian jumlah sifat ma'ani 7, diawali dengan sifat qudrat iradatil muhayyad sama basar alam. Dan yang terakhir tergolong sifat ma'nawiyah 7 sebagai rekunan daripada sifat ma'ani, kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini menurut pendapat Imam Al-Maturidi ala sabilil wasfi secara terperinci. Adapun menurut pendapat Imam Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya sifat yang wajib terhadap zat Allah Subhanahu wa taala 13 sifat. Aman. Ya, ala sabilil ikhtisar, hanya diringkas saja oleh Imam Asy'ari. Dari mulai sifat wujud, idza mukhalafatu lil hawadisi biyahu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar alam. Tidak bertahan ala sabilil ikhtisar. Kenapa Imam
dikatakan sifat ma'nawiyahnya dimasukkan ke dalam sifat ma'an. Dalam artian kata, ketika dia mengimani, meyakini, mengiktikadkan sifat ma'an dari Allah Subhanahu wa taala, wajib adanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia mengetahui, dia meyakini, mengimani bahwasanya dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersifat kuasa, selalu bersifat kudrat, selalu bersifat iradah, selalu bersifat ilmu, selalu bersifat hayat. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala bersifat qadirun, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakallim. Kenapa? Karena sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyahnya adalah talazum akliyun. Talazum akli artinya adalah setiap dia sesuatu tersifati oleh sifat kudrat, maka otomatis zat tersebut selalu disifati oleh sifat kudrat. Jadi kudratnya tidak pernah lepas daripada zat itu, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala selalu bersifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, kedua-duanya benar. Menurut pendapat Imam Al-Maturidi 20 sifat betul. Menurut Imam Asy'ari 13 sifat enggak salah. Ya, betul. Nah, berarti kalau pendapat Imam Maturidi ala sabilil basri adalah secara terperinci. Ya. Secara gamblang. Kalau pendapat Imam Al-Asy'ari adalah ala sabilil ikhtisar, diringkas. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin diterangkan berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk jelas berbeda dengan wujudnya Allah. Kenapa? Karena wujudnya makhluk diawali oleh tiada, sedangkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali oleh tiada. La awwala lahu, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Begitu pula wujudnya makhluk pasti ada yang diakhiri dengan tiada. Ya, tetapi wujudnya Allah Subhanahu wa taala wujud yang tidak pernah tiada, tidak diakhiri dengan tiada, alias bahwa kekal selama-lamanya. Kenapa? La intihaa lahu wa la akhira lahu, tidak ada ujung, tidak ada akhirnya, terus-terusan. Makanya wujudnya Allah tidak pernah mati. Wujud Tuhan itu tidak pernah mati. Berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, sifat wujud ini wajib adanya di zat Allah menurut akal dan juga ditetapkan oleh agama. Akal kita menghukumi bahwasanya Allah yang menjadi Tuhan kita itu wajib ada. Wajib apa? Menurut akal kita. Ma yatasawwaru bil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adam. Wajib menurut akal adalah sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal, dimengerti oleh akal adanya perkara tersebut, dan akal tidak mengerti, tidak membenarkan jika perkara tersebut tiada. Nah, salah satunya adalah sifat wujudnya Allah. Allah Subhanahu wa taala wajib tersifati oleh sifat wujud, artinya ada. Akal kita dapat menerima, akal kita dapat mengerti, akal kita dapat membenarkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, Tuhan itu ada, yang namanya Tuhan itu adalah Allah, ada, dan akal tidak membenarkan jika Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena jelas faktanya, ya, jelas sekali dalil yang menunjukkan adanya zat Allah adalah adanya ciptaan Allah.
selanjutnya nanti ada yang dinamakan dengan mustahil. Karena sifat yang mustahil ini pun wajib kita imani. Sifat yang mustahil ini pun wajib kita tekankan mustahil adanya di zat Allah. Sifat yang wajib 20 sifat diawali dengan sifat wujud, diakhiri dengan sifat mutakalimat. 20 sifat itu adalah sifat yang wajib adanya di zat Allah. Maka otomatis lawan daripada sifat yang 20 itu, ya, lawan daripada wujud, lawan daripada hidang, lawan daripada makhluk, yang kesemuanya berjumlah 20 sifat, termasuk sifat yang mustahilnya, ini pun wajib ditekankan, wajib diimani, wajib dima'rifatkan bagi seorang mukallaf. Kenapa? Karena tidak sah kalau dia meyakini hanya yang wajibnya saja, ya, kalau dia tidak meyakini, tidak mengimani yang mustahilnya. Yang diawali dari sifat Adam. Wujud artinya ada, lawan wujud tiada, Adam, bukan ada. Ada, beda. Alami dengan alami beda. Karena bahasa Arab itu beda makhraj, beda makna. Tambah panjangnya atau kurang pendeknya bisa berbeda juga makna. Ada kaidah mengatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ada berbeda dengan alam. Alami berbeda dengan alam. Beda. Apalagi kalau alami. Waduh, salah itu mengalami. Ada. Ada. Jadi mustahil. Apa sih mustahil menurut akal? Karena kita sekarang sedang berbicara hukum akal. Hukum kan ada 3. Ada hukum syar'i, hukum agama, ada hukum akal, ada hukum adat. Hukum syarat sudah diterangkan di awal. Hukum adat itu sudah. Nah, ini hukum akal. Karena nanti dalam mengkaji tauhid itu, ya, ini supaya dapat dimengerti oleh akal. Ya. Karena ini pada dasarnya manusia begitu dilahirkan itu, wujud-wujud dia belum dapat mengerti sesuatu apa. Belum, masih dalam keadaan bodoh. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu, ya, la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa-apa. Ada yang begitu lahir bayi langsung pintar gitu, baca kitab yang bisa. Insya Allah mungkin jarang. Mungkin jarang ya. Bukannya tiada, bukannya tidak ada, jarang. Kebanyakan itu bodoh, ya kan? Kenapa? Karena masih bayi itu dapat berbicara. Kenapa saya katakan jarang? Karena ada bayi begitu dilahirkan dia sudah dapat berbicara.
Kebanyakan memang seperti itu. Ketika dilahirkan kita dalam keadaan tidak tahu apa. Dan kemudian berkembanglah, diberikanlah pengertian oleh Allah, diberikan akal oleh Allah. Yang mana akal ini adalah nur, cahaya. Ya, dengan cahaya tersebut kita dapat mengerti sesuatu. Pergunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan akal itu untuk berpikir, merenung, bertafakur, ya, agar senantiasa berdampak ke mana ketebalan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang jadi acuannya sekarang adalah kita bicara akal. Hukum akal ini ada 3. Ada yang wajib menurut akal. Kedua, ada yang mustahil menurut akal. Yang ketiga, jaiz menurut akal. Nah, kalau wajib menurut akal tadi sudah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yutasawwaru fil aqli akal. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal yang suci adanya dan tidak dibenarkan oleh akal tiadanya. Bagaimana kalau dengan mustahil? Mustahil menurut akal adalah sebaliknya menurut wajib akal. Sebaliknya itu berarti mustahil akal adalah ma yutasawwaru fil aqli, ma yutasawwaru fil aqli adamu wa la yutasawwaru fil aqli wujudu. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal yang suci, sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal yang sehat, tiadanya, dan akal tidak membenarkan jika tiadanya, adanya jika adanya. Tadi wajib kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah wajib bersifati oleh sifat wujud. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibenarkan oleh akal. Karena jelas dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah banyak. Adalah wujudnya alam ini, wujudnya makhluk ini menunjukkan tentang adanya Allah. Nah, berarti dengan demikian mustahil hukumnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita tiada, tidak ada. Dan ini ditentang oleh akal. Akal tidak dapat menerima jika Tuhan itu tiada. Akal tidak dapat mengerti jika Tuhan itu tidak ada. Loh, kenapa? Karena jelas ada ciptaannya. Adanya ciptaan ini menunjukkan adanya Allah. Maka otomatis ya, adanya ciptaan menunjukkan adanya sang pencipta. Tidak mungkin ada barang ciptaan jika tidak ada sang pencipta. Ya, nggak mungkin ada kopi kalau nggak ada yang bikin kopi. Ini kopi, belajar bagaimana minum itulah. Ini kopi ada. Ini menunjukkan tentang adanya yang bikin kopi. Dia kopi nggak bisa bikin sendiri, nggak bisa. Gitu aja contohnya. Nah, jadi adanya kopi ini menunjukkan adanya yang bikin kopi. Kopi tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Nah, ketika si kopi tersebut tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, sekarang dia ada. Berarti untuk terhadap pihak yang lain yang menciptakan kopi itu, yang membuat kopi itu. Siapa yang membuatnya? Masalah. Benar. Ini kan logika. Nah, logika. Nah, itulah yang dimaksud dengan mustahil akal. Mustahil akal itu sesuatu yang tidak, sesuatu yang dibenarkan oleh akal tiada
dapat menerima tiadanya sifat Adam tersebut. Buktinya Allah Ta'ala ada. Ya. Nah, itu adalah mustahil. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum akal adalah jaiz. Jaizun akliyun, jaiz menurut akal. Jaiz menurut akal, ya, adalah ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adam. Sesuatu perkara yang dibenarkan oleh akal adanya dan tiadanya. Adanya sesuatu tersebut dibenarkan oleh akal, diterima oleh akal. Tidak adanya sesuatu tersebut ini pun sama, diterima oleh apa sih? Waqlu kullil mumkin, yaitu menciptakan atau tidak menciptakan. Fa'lu autat kullil mumkin, menciptakan atau tidak menciptakan seluruh perkara-perkara yang bersifat mungkin. Perkara yang mungkin itu mungkin ada, mungkin tiada. Adanya mungkin, tiadanya mungkin. Adanya diterima oleh akal, tiadanya sama diterima oleh akal. Nah, inilah yang penting, yang menjadi salah satu sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu perkara yang mungkin. Fa'lu kemungkinan autar, menciptakan perkara yang mungkin ataupun tidak menciptakan perkara yang mungkin, itu jaiz bagi Allah. Lah, kalau begitu selain daripada perkara yang mungkin ada kok? Betul. Karena bisa dikategorikan, ya, seluruh perkara ini tidak lepas daripada tiga juga. Ya. Perkara ini tidak lepas daripada tiga. Zaidah, bonus. Kopi juga sama. Ini wajib. Iya. Obrol kan nggak boleh. Boros itu nggak boleh. Salah satu termasuk yang mewariskan fakir itu boros. Nah, coba lihat di dalam kitab tahlil atau dalam kitab kasih bagus saja. Israf itu nggak boleh. Salah satu termasuk perkara yang mewariskan fakir adalah boros. Ini bukan boros ya, tapi jaidah. Ya, kulu wasbabu malakus, makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi malakus jangan boros. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagi-bagi aja. Sampai mana tadi? Sampai mana lagi? Hah? Hah? Alah. Perkara itu ada tiga. Makanya aku pasang nih kalau hanya tahu ini. Benar. Perkara itu ada tiga. Yang pertama ada yang bersifat wajib. Ada perkara yang bersifat wajibun wujud. Wajib adanya.
yaitu adalah seperti zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Maaf saya katakan syai'un, ya, tentunya tidak sopan. Jadi sesuatu yang bersifat wajibul wujud adalah zatnya Allah dan sifat-sifatnya, dan Allah wajib adanya. Sifat-sifat Allah wajib adanya, karena zat dengan sifat itu tidak bisa dipisah. Kalau zat layak berpisah, sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi, sesuatu yang tidak dapat dibagi. Kalau sifat mampu mengambil baik, sesuatu yang ada ya di dalam perkara yang lain. Nah, kita dapat mengenal zat, dapat mengetahui sifat, mengetahui zat karena ada sifat. Makanya jika orang sudah mengerti tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, maka 4 kalimat ya tidak perlu dipertanyakan lagi. Perkataan di mana Allah, bagaimana Allah, seperti apa Allah, berapa Allah, tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti tentang sifat-sifat Allah. Di mana Allah? Ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Bagaimana Allah? La yas'alu syai'un wa huwas sami'ul. Begitulah saja. Dan nanti bisa diketahui ketika kita mengkaji tentang sifat salafnya. 10 makulah itu nanti bisa terjawab, terbongkar, terhandle oleh sifat salafnya. Ya, nanti kalau sudah kita masuk ke sifat salafnya. Nah, jadi perkara yang wajib adanya adalah seperti zat Allah dan sifat-sifat. Kita dapat mengenal, mengetahui, meyakini, mengarifkan zat Allah karena mengenal sifat-sifat Allah. Oh, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala qadir, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala waqu, dan selanjutnya. Makanya nanti tidak ragu lagi menyembah kepada Allah, meyakini, mengimani, percaya sebetulnya bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita, tidak ragu. Kenapa? Karena barometer keimanan itu harus yakin, dan yakin itu ampernya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lebih dari kafir sidik, kurang dari kafir. Jadi jangan setengah-setengah. Lebih dosis jangan, kelebihan dosis kurang. Gak boleh, harus yakin. Itu adalah sesuatu yang bersifat wajibul wujud. Contoh seperti zat Allah, yaitu adalah zat Allah dan sifat. Yang kedua, ya, perkara ada yang bersifat muhammadul wujud, mustahil ada. Mustahil adanya. Contoh seperti sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Contoh seperti ada anak Allah. Contoh
Bukan ada yang bersujud Allah gitu. Nah, ya. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak. Inilah yang menjadi nanti salah satu titik prinsip ya antara agama Islam dengan yang lain. Karena maaf, akidah agama yang lain setelah diselimpangkan ini dirubah. Yang akhirnya kemudian kata mereka Allah punya istri, Allah punya anak. Yahudi mempunyai akidah bahwa Uzair adalah anak Allah. Nasrani sama, Isa anak. Jelas ini adalah yang sangat prinsipil. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lam yattakhid shahibatan wala walada, dan kriteria Tuhan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanak, ya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Nah, itu adalah perkara-perkara yang bersifat muhadil wujud, mustahil adanya. Akal tidak dapat menerima. Jika Tuhan mempunyai anak, jika Tuhan mempunyai istri, jika Tuhan mempunyai rema, alias sekutu, alias syarik, alias andai. Makanya kita selalu baca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan. Gitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku meyakini, aku mengetikkan sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, la syarika lah, tidak ada satu Tuhan sama sekali. Allah tidak berubah Tuhan. Nah, kalau itu malaikat mungkin kan sebagai pembantu-pembantu Allah. Salah kalau membantu ke malaikat. Katanya kan malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, betul. Malaikat Mikail ya tukang membagi-bagi rezeki dan kemudian hujan, iya, itu tugas alias perintah, bukan lewat Allah, bukan. Allah menugaskan, memerintahkan kepada malaikat itu ya untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Malaikat Jibril juga untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul atau ilham kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, atau menurunkan barokah dalam kitab yang lain, hadis Rafiq dan yang lain. Makanya malaikat Jibril gak bete habis nabinya meninggal, rasulnya meninggal, sudah pensiun. Tidak, malaikat Jibril tidak pensiun, tidak bete, tidak bebas tugas, selalu beribadah kepada Allah. Di antaranya menyampaikan impian-impian yang benar kepada orang-orang yang saleh, memberikan ilham, menunjukkan ilham, menyampaikan ilham kepada orang-orang yang saleh. Di antaranya untuk menurunkan berkah-berkah yang Allah berikan, mencabut keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Tugas malaikat ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Al-Qur'an.
esa tidaknya, esa sifatnya, esa afalnya. Tidak ada satupun selain Allah yang dapat menciptakan atau menghilangkan sesuatu. Hakikatnya adalah Allah. Minum kopi nggak bikin ngantuk, bukan kopi, bukan. Yang menghilangkan kantuknya adalah Allah. Kopi hanya sebagai sababnya. Memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya biasanya jika minum kopi melek minum. Tapi ada yang kopi langsung minum banyak. Iya nggak ngaruh gitu. Nah, enak kan? Nah itu. Nah, perkara yang kedua adalah muhalul wujud, perkara yang mustahil adanya. Seperti sifat-sifat yang mustahil terhadap zat Allah. Ya seperti ada sekutu bagi Allah, ada anak bagi Allah, ada istri bagi Allah, seluruhnya adalah mustahil. Selain daripada itu, masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu perkara mungkinul wujud. Selain zat Allah dan sifatnya, selain sifat-sifat yang mustahil, anak, istri, sekutu bagi Allah, seluruhnya adalah termasuk perkara yang mungkin boleh benar bisa diciptakan oleh Allah, boleh diciptakan oleh Allah, boleh jadi tidak diciptakan oleh Allah. Hatta masuk surga bukan oleh amal, masuk neraka bukan oleh amal, dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka oleh Allah. Cuman Allah kasih ciri, Allah kasih tanda. Nih tandanya orang masuk surga ini begini tandanya. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau ngaji, mau membantu, ya, mau sedekah dan yang lain. Ini ciri penduduk surga. Nanti Allah masukkan dia ke dalam surga, Allah kasih ciri, Allah kasih tanda. Nih orangnya yang seperti ini, seperti ini. Makanya disifati di dalam Al-Quran orang-orang yang nantinya bakal bahagia masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana firman Allah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang-orang yang takwa? Siapa orang yang takwa? Kriterianya di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ya, wa yuqimuna shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina, terus amanu bima unzila, selanjutnya. Nah itulah, maka dikategorikan seperti itu. Allah kasih tanda bukan oleh amal, tetapi amal hanya sebagai tanda dan ciri terhadap seseorang. Maka ini sinkron dengan hadis Kanjeng Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa. Makanya jangan sepelekan amal, jangan menyepelekan amal. Alah, buat apa salah-salah, buat apa jangan-jangan, buat apa ngaji-ngaji, buat apa sedekah-sedekah. Ya, Allah kasih tanda, Allah kasih ciri. Orang yang mau dimasukkan surga itu oleh Allah, dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau puasa, maka diancam oleh Allah. Kalau kagak sholat diancam oleh Allah neraka dan sebagainya. Gitu. Jadi perkara selain daripada yang dua tadi adalah bersifat mungkinul wujud, boleh diciptakan oleh Allah, boleh tidak diciptakan oleh Allah seluruhnya. Surga, neraka, aras, lauhul mahfuz, kolam, langit, bumi, apalagi
Atau kalau dia langsung diperinci 10, karena mencakup kitab wadu dan kitab taklid 5, kitab wadu 5. Kemudian hukum adat 4, hukum akal 3, wajib, mustahil, jaiz. Nah, yang wajib terbagi 3. Kemarin sudah ada wajib dati mutlak, ada wajib dati muqayyad, ada wajib akli hadidi. Itu bahasanya sudah 2 minggu kemarin. Alhamdulillah lupa ingat lupa. Ya, yang biasanya begitu nama manusia itu selalu berpasang-pasangan. Tidak lepas daripada 2 perkara yang berpasangan. Ada, tiada, cakep, jelek, susah, miskin, sehat, sakit, senang, susah. Begitu, ganteng, jelek, jelek, ganteng. Gitu lah. Nah, lupa ingat, lupa aja. Kalau orang sedang lupa pasti gak ingat. Kalau orang ingat, dia gak lupa. Itu selalu begitu. Ini manusia itu seperti itu. Ya. Nah, kalau lagi ingat, ya pasti gak lupa. Kalau dia lupa, ya gak ingat. Nah, itu wajib akhir-akhirnya. Kemudian, yang mustahil sama. Mustahil menurut akal juga. Ini perlu dibahas soalnya ya, karena nanti bahasa kedepannya itu wajib, mustahil, jadi selalu gitu. Ya, mustahil menurut akal itu juga terbagi 3 bagian. Yang pertama ada mustahil dati mutlak, mustahil dati muqayyad, mustahil hadidi. Mustahil dati mutlak itu apa? Seperti tiadanya Allah, seperti Allah Ta'ala makhluk, seperti Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk, seperti Allah Ta'ala itu tidak mampu. Itu mustahil dati mutlak. Mustahil adanya secara mutlak tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mustahil dan muqayyad. Ini jelas lawan daripada mustahil wajib dan muqayyad. Ya. Contoh seperti para nabi dan rasul itu wajib menurut akal tersifatnya oleh sifat sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah, mustahil dari muqayyadnya apa? Lawan sidik. Sidik artinya benar. Lawan benar bohong. Amanah terjaga secara makna tauhid terjaga, bukan terpercaya. Karena terpercaya itu atau amanah itu sudah masuk dalam ruang lingkup terjaga. Hifdzu shawahidihim wa qawaidihim min at-tahabbus biman ingin anhu walau an yakarahatin au khilafan.
berarti mustahil orang Nabi dan Rasul bersifat balaga atau bila. Yang wajib dan mustahil, wajib Rasul sidik amanah, wajib Rasul tabek fatonah, wajib Rasul tabek fatonah, Muhammad Rasul kirim khianat iman dan balagan. Begitu. Itu mustahil tadi. Terus kemudian ada mustahil aridi. Kemarin wajib aridi, contoh seperti orang mukmin masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka. Ini wajib aridi. Ya, jika dapat mengetahui bahwa orang mukmin itu masuk surga, orang kafir itu masuk neraka, karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh hadis-hadis kanjeng Nabi, orang mukmin ini masuk surga, orang kafir masuk neraka, begitu. Maka mustahil artinya ya adalah orang mukmin masuk neraka, orang kafir masuk surga. Walaupun bisa saja itu terjadi, walaupun berhubung sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, ditetapkan bahwa orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka, dan Al-Quran, hadis tidak pernah bohong. Buat apa ngimani Quran yang bohong? Gak ada. Quran itu benar ada, hadis itu benar ada. Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sama sekali tidak bohong, hadis Rasul sama sekali tidak bohong. Maka di dalam fikih, jika orang tidak percaya terhadap Al-Quran walaupun sepotong ayat, maka ia telah keluar daripada agama Islam. Kalau orang tidak percaya terhadap hadis kanjeng Nabi, ya, maka ia telah keluar daripada agama Islam. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yang terakhir, ini belum ngaji dalil, nggak apa-apa. Sabtu depan ada lagi nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga adalah hukum akli, jaiz akli. Nah, kalau jaiz ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini supaya mudah untuk anak mencerna ke depannya. Jaiz ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jaiz akli yang bersifat daimul wuqu', selalu terjadi. Paling ibarat yang jaiz, daimul wuqu', selalu terjadi begitu. Ya. Yang kedua yang bersifat jaiz, kasirul wuqu', banyak terjadinya, mayoritas. Yang ketiga
ya kan? Bisa saja kalau kita makan biasanya kenyang, bisa saja kenyangnya oleh Allah dihilangkan, makan betul tapi kenyang kagak, ya kan? Bisa saja, itu termasuk hal yang jais, gitu. Apabila bersentuh dengan api, gosong, terbakar, bisa saja terbakarnya dihilangin, ya, dibakar terus-terusan gak gosong, buktinya ada. Apabila ditembak mati, itu ditembak gak mati, dengan begitu. Nah ini perkara yang jais dari buku selalu terjadinya seperti itu. Contoh seperti manisnya yang ada di gula, asin yang ada di garam, atau asam yang ada di tai kucing. Gak ada yang menyebut tai kucing gak asam kan? Setiap kita tahu asam apa kayak tai kucing, itu dari dulu, gitu kan? Yang kedua, tadi contoh yang kedua adalah perkara yang kasir untuk mayoritas terjadi. Contoh seperti gagak ditampar. Padahal ada gagak yang tapi ada. Bisa lihat di dalam kamus. Kamus Mujib, kamus Marbawi, kamus Mukib, kamus Sihat, dan yang lain-lain. Ya, gagak biasanya warnanya hitam, mayoritas. Biasanya kalau orang Cina, Jepang putih, jarang yang hitam. Biasanya kalau orang Indonesia serba-serbi, yang hitam banyak, yang putih juga ada, ya, begitu. Yang ketiga, qalilul buku seperti gagak yang putih. Ini sangat langka. Kalau gagak itu sih biasanya banyak. Bahkan kalau di Jawa bagaimana tuh ya? Jika dijualin gagak hitam. Ada juga gagak yang putih. Ini kan jarang, sangat-sangat jarang. Angsa biasanya putih, tapi ada angsa yang hitam, angsa Peking Cina hitam. Begitu. Dan yang keempat, ya, apa namanya? Tadi animul buku, ya, jarang terjadi. Seperti mana? Manusia bisa terbang tanpa alat, jarang terjadi. Berarti kalau dikatakan jarang, ya, nggak mesti selalu begitu. Artinya apa? Ada saja satu yang bisa terbang. Ada banyak. Kalau jarang sebentar bukan banyak, ada aja. Ada jarang, tapi ada. Makanya dikatakan jarang. Contohnya siapa? Itu tuh siapa? Pak Kiai Santang, Sunan Rahmat, ya, yang di sono di Garut. Dari Mekah belajar dari Syahadi, pulang ke Indonesia sampai 70 terbang. Gitu terbang. Bahkan ada di Jawa, gagak kocok, ya kan? Terbang gagak kocok. Kalau mau pulang terbang orangnya gimana? Entah legenda atau mitos atau apalah, tapi ada di Indonesia gagak kocok. Makanya Indonesia sakti-sakti. Ya, Garuda pakai Garuda sakti, main kalah. Ya kan? Kata kocok. Berarti kan ada. Ya. Nah itulah. Jadi hukum akli itu. Jadi hukum akal terbagi tiga: wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Yang wajib akli terbagi tiga: wajib dati mutlak, wajib dati muqayyad, wajib dati aridi. Wajib aridi. Yang mustahil terbagi tiga: mustahil dati mutlak, mustahil dati muqayyad, mustahil
Yang jaiz, nah kalau yang jaiz terbagi empat. Daimul wuku, kasirul wuku, qalilul wuku, dan adimul wuku. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kulit berapa? Dan tanya. Salah fikih boleh, masalah kasih apa? Ya, saya baik gitu. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana seandainya kalau kita sebagai sholat sunnah dan kemudian masuk waktu sholat wajib? Bagaimana itu seharusnya tuntaskan dahulu? Ya, tuntaskan dahulu. Kenapa? Karena kewajiban sholat adalah wujuban wasa'an, wajib yang dipanjatkan, dijembatkan. Jadi tuntaskan dulu sholat sunnahnya, nah kemudian baru kita sholat wajib. Ada juga seperti ini, kita sedang melakukan sholat sunnah, kemudian terjadi ada orang yang berjamaah, nah itu sunnah dibatalkan atau sunnah diringkas saja sholatnya, kemudian kita lihat sholat berjamaah. Nah kalau yang tadi tuntaskan aja dahulu, kenapa? Karena kewajiban sholat di dalam waktunya adalah wujuban wasa'an, la wujuban mudhayyaqah. Boleh dikerjakan sholat yang wajib yang di dalam waktunya, dan waktu-waktu sholat yang wajib sudah ditentukan. Wa awwalu waqti zuhri zawalus syamsi wa akhiruhu idza shara zilu li syai'in mislahu awal waqtil asri idza shara yasiru zilu li syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubu syamsi, gitu. Wa awal waqtil maghribi asyafaqul ahmar wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar wa awal waqtil isya'i begitulah. Ya. Waalaikumsalam. Baca Robin Firdi. Baca Robin Firdi. Bagaimana sebutnya? Terus yang kedua, ini karena dulu di kampung saya pernah diajari bahwa pas umaminan di dalam Quran itu di dalam setiap harus dibaca sunahnya, misalnya Allahu Akbar. Nah itu dalam selawat Jeda waktu itu. itu baru kemana. Karena setelah saya kesini, yang penting begitu misalnya Akbar kemanina itu bagaimana ya Allahu Akbar.
Jadi pertanyaannya juga singkat, bagaimana hukumnya membaca Rabiul Fitri sesudah malam Tauhid? Pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita ke Madinah, apakah harus kita berhenti sebentar sampai mulut kita terkunci baru baca subhanah? Ya kan begitu ya? Iya, singkat padat. Jadi hukumnya membaca Rabiul Fitri, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang membaca ataupun orang yang mendengarkan, seperti makmum, ya, atau kita yang membaca ketika membaca baru baca hukumnya sunnah bagaimana diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz awal, hukumnya sunnah. Yang kedua, bagaimana cara tumaninah itu? Ya, apa sih yang dinamakan dengan tumaninah? Tumaninah adalah sukun pada harakatin yang sudah berubah. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika pas rukuk kan harus ada tumaninah? Yang dimaksud dia tumaninah itu yang bagaimana? Tidak boleh gerak-gerik anggota badannya selain mulutnya. Kalau mulutnya bergerak beberapa kali, karena ini cuma berapa dua, nggak jadi masalah. Karena itu adalah diciptakan oleh Allah untuk membaca, jadi nggak jadi masalah. Bibirnya kita baca, gitu kan? Anggota badan yang lain, ya, seperti tangan, kaki, pikul, ya, itu harus diam. Kalau mulut silakan, kalau mata silakan, nggak jadi masalah. Kalau mata sampai kemana ada juga. Jadi boleh. Jadi kalau mulut tidak diharuskan tumanina. Memang ada kemarin juga yang nanya kepada seperti itu, ya. Jadi adalah artian kata seluruh anggota badannya selain mulut dan selain mata, ya, itu harus diam. Ya, ada mulut silakan baca. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mau diam saja boleh, buat nopo-nopo kan jadi masalah. Cuma diamnya makruh. Kenapa diamnya makruh? Gak baca apa-apa makruh? Karena diperintahkan untuk membaca subhana rabbiyal azim. Begitu. Jadi mulut gak apa-apa kalau mau macam-macam. Jadi bukan itu anggota badan yang lain ketika kita sudah rukuk, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujudan harus tetap nggak boleh dibaca. Kalau mulut silakan baca. Ya. Nah, kalau mungkin tadi yang dimaksud jeda, ya sebetulnya diamnya itu bukan di situ tempatnya. Di dalam salat kan ada 6 tempat yang disunahkan diam kan. Sesudah takbiratul ihram sebelum membaca ta'awud, sesudah membaca ta'awud sebelum membaca iftitah, sesudah membaca doa iftitah sebelum membaca tadi salah. Sesudah takbiratul ihram sebelum doa iftitah, setelah doa iftitah sebelum membaca ta'awud, sesudah ta'awud sebelum ya membaca Fatihah, sesudah membaca Fatihah sebelum baca surah. Sesudah membaca surah ya sebelum rukuk. Mungkin itu yang dimaksudnya. Ya. Jelas? Jadi kalau mulut enggak apa-apa. Ya, begitu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi apa? Langsung baca. Ya. Jadi ukuran tumaninahnya begitu dari gerak sukun pada hati. Sukun dia sudah gerak. Tak, udah bikot subhanallah, ukuran subhanallah ini dia sudah gerak. Gitu maksudnya. Ya. Jelas? Jelas dulu. Kalau web berarti Iya. Berarti harus kaji lagi di sampingan. Begitu. Ya, jadi kuman itu gimana Mas? Masih bingung? Ya, silakan. Sampai haul.
tolong sediakan bagi orang-orang yang kasihan di sini, sediakan makanan. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab itu jika datang makan, sediakan makan. Ada keterangan. Dan juga bisa ditarik dengan keadaan bid'ah hasanah. Karena untuk menghilangkan kebiasaan dahulu. Ya, karena dulu para wali songo itu membawa agama Islam ke Indonesia itu subhanallah. Ya, dia ikuti sedikit-sedikit cara-cara orang dahulu supaya mereka tertarik secara diam-diam ke agama Islam, kemudian mau memeluk Islam secara sukarela, tidak dengan cara kekerasan. Nah, maaf, kalau orang Hindu biasanya atau orang-orang di luar Islam itu, ya kalau film film itu wah pesta pora, ya koya-koya dan yang lain-lain. Nah ini kebiasaan seperti itu dihilangkan. Dengan apa? Daripada minum-minuman, daripada main dan yang lain, yuk kita pikiran, kita baca Quran, ya itu adalah hal-hal yang bagus. Ini termasuk bid'ah hasanah, ya bid'ah hasanah. Ada diterangkan di dalam kitab dari Juz, ya. Jadi dalilnya ada sesuatu perkara yang diadakan yang bersifat baru, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu boleh dan diberikan pahala orang yang mengerjakannya. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan janjinya Allah Pak ya dalam Al-Quran bahwa orang kafir kan masuk dalam neraka itu abadi. Terus dengan gimana hubungan dengan jaiznya Allah bahwa seandainya sudah berapa ratus miliar akhirat, mungkin nggak orang-orang kafir itu dimaafkan kekafirannya, dimasukkan ke dalam surga gitu dengan sifat jaiznya Allah. Ini salah satu termasuk bagian daripada akal ilmu qiyamah. Aqaid masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah-akidah yang bersifat gaib. Salah satu di antaranya adalah wajib kita mengitikadkan bahwasannya orang-orang kafir itu adalah kekal di dalam nerakanya abadal abidin khalidina fiha. Kenapa? Karena kita percaya kepada kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang mengatakan bahwa orang kafir adalah kekal di dalam neraka. Jadi tidak dimaafkan lagi, dan itu adalah sudah menjadi keputusan Allah. Orang-orang kafir kekal di dalam nerakanya dan orang-orang mukmin kekal di dalam surganya. Nah, ketika ada paham yang seperti itu, ini adalah sebahagian paham daripada Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah mereka mempunyai akidah bahwa ketika sudah selesai hukuman orang-orang kafir, kemudian dimaafkan dan kemudian dilenyapkan sehingga yang ada hanyalah Allah saja, surga neraka nggak ada. Ini adalah sebahagian daripada paham Mu'tazilah. Jadi kalau paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin kekal di dalam neraka, di dalam surganya abadal abidin, orang kafir kekal di dalam nerakanya abadal abidin. Cukup? Ada lagi? Lembur ini bisa.